Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, SE, MSA. Saya saat ini adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trate Gresik dan saya berhome base di program studi S1 Manajemen. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah akuntansi manajemen. Mata kuliah akuntansi manajemen sendiri merupakan mata kuliah dengan bobot SKS, 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi S1 manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan dilanjutkan dengan UTS, selanjutnya 7 kali pertemuan setelah UTS dilanjutkan dengan ujian akhir semester yaitu atau UAS. Untuk asesmen mata kuliah akuntansi manajemen terdiri dari beberapa bobot penilaian, yaitu yang pertama 10% untuk kehadiran, 25% untuk tugas, 25% untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 40% untuk ujian akhir semester atau UAS. Untuk capaian mata kuliah akuntansi manajemen, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis teori-teori akuntansi manajemen dengan baik, mempraktikkan dengan tepat teknologi informasi dalam bidang akuntansi dan manajemen, menganalisis dengan baik karakteristik akuntansi manajemen, analisis biaya, peranan biaya, pengukuran kinerja, serta mampu menerapkan perilaku etis dalam pengambilan keputusan akuntansi manajemen dengan baik. Dari capaian mata kuliah tersebut terdiri dari beberapa sub JPMK. Ada 6 sub JPMK yang ada di mata kuliah akuntansi manajemen. Sub JPMK pertama, mengidentifikasi ruang lingkup perkuliahan, teori dalam akuntansi manajemen, dan menganalisis hubungan biaya dan volume penjualan. Materi dalam sub JPMK ini adalah ruang lingkup perkuliahan akuntansi manajemen. Indikator materinya adalah sistem informasi akuntansi manajemen, current fokus akuntansi manajemen, dan analisis biaya, volume, dan laba. Selanjutnya, sub JPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan dengan standar costing dan menggunakan analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Materi dalam sub JPMK ini adalah hubungan biaya, volume, dan penjualan dengan laba. Indikator dalam materi ini adalah menganalisis biaya standar, analisis biaya relevan, dan analisis laporan keuangan laba rugi yang disusun dengan menggunakan pendekatan biaya relevan. Selanjutnya, untuk sub JPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan perencanaan laba untuk budgeting. Materi dalam sub JPMK ini adalah budgeting untuk penilaian kinerja. Indikator dalam materi ini adalah menganalisis penyusunan master budgeting, menggunakan budget sebagai penilaian kinerja, dan menjelaskan activity based budgeting. Sub JPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu membedakan manajemen persediaan tradisional dan just in time atau JIT. Materi dalam sub JPMK ini adalah manajemen persediaan tradisional dan just in time atau JIT. Indikatornya adalah mampu menjelaskan manajemen persediaan tradisional dan mampu menjelaskan manajemen persediaan just in time. Untuk sub JPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan menganalisis HPP dengan sistem ABC atau Activity Based Costing, TD ABC Costing, dan Activity Based Management. Materi dalam sub JPMK ini adalah Activity Based Costing. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menganalisis HPP dengan sistem ABC
atau Activity Based Costing, TDABC, dan Activity Based Management. Selanjutnya untuk sub CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan menganalisis evaluasi kinerja berbasis tradisional dan balance scorecard, learn accounting, dan manajemen lingkungan. Materi dalam sub CPMK ini adalah balance scorecard, learn accounting, dan manajemen lingkungan. Indikator materi ini adalah kemampuan mengevaluasi kinerja perusahaan dengan balance scorecard, mampu menjelaskan learn accounting, mampu menjelaskan target costing, dan mampu mengukur biaya lingkungan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini ada beberapa buku dan penelitian yang diterbitkan oleh tim penelitian kami. Buku utamanya menggunakan buku Haryani tahun 2018 dengan judul Akuntansi Manajemen, Teori dan Aplikasi. Diterbitkan di Malang oleh Aditya Media Publishing. Selanjutnya, buku Ardinia yang diterbitkan tahun 2010, Akuntansi Manajemen buku 1, diterbitkan di Semarang oleh Semarang University Press. Buku selanjutnya adalah buku Penganggaran Perusahaan yang diterbitkan oleh Zainab dan Hasanah dengan tim penerbit lainnya. Buku ini digunakan dalam materi anggaran penjualan atau budgeting atau master budgeting. Buku ini diterbitkan di Lampung di tahun 2022 oleh penerbit Get Press. Selanjutnya beberapa penelitian saya yang saya gunakan sebagai tambahan referensi untuk bahan ajar. Yang pertama adalah Application of Management Control System and Leadership Style on Managerial Performance. Penelitian ini diterbitkan di tahun 2023 oleh Hoiri Hasanah dan kawan-kawan yang diterbitkan di International Journal of Applied Finance and Business Studies. Selanjutnya, penelitian saya yang saya gunakan juga sebagai salah satu tambahan referensi untuk bahan ajar akuntansi manajemen adalah Signaling Theory Study, Project Future Cash Flow with Earnings and Cash Flows in Consumer Goods Industries Before Pandemic Era. Penelitian ini diterbitkan di tahun 2022 di jurnal DIE yang terakreditasi Sinta 4. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu pendukung untuk materi pengambilan keputusan biaya dan laba dalam laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya akan dilakukan pengajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan kita pertama untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini bobot mata kuliahnya SKS-nya itu 3 SKS dan kita ada 16 kali pertemuan, 7 pertemuan, setelah itu selanjutnya UTS dan selanjutnya 7 kali pertemuan lagi setelah UTS, selanjutnya UAS. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, SE MSA. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Manajemen yang mengampu mata kuliah akuntansi manajemen ini. Jadi, akuntansi manajemen ini untuk capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori akuntansi manajemen dengan baik, mempraktikkan dengan tepat teknologi informasi dalam bidang akuntansi, menganalisis dengan baik karakteristik akuntansi manajemen, analisis biaya, peranan biaya, dan pengukuran kinerja, serta mampu menerapkan perilaku etis dalam pengambilan keputusan akuntansi manajemen dengan baik. Nah, saat ini pertemuan pertama ini kita membahas sub CPMK, sub capaian mata kuliah yang pertama yaitu tentang ruang lingkup perkuliahan dan teori dalam akuntansi manajemen.
dan menganalisis hubungan biaya dan volume penjualan itu untuk pertemuan kedua. Jadi saat ini kita membahas tentang akuntansi manajemen, apa itu sistem informasi akuntansi manajemen, perkembangan akuntansi manajemen, dan analisis biaya, volume, dan laba ini untuk pertemuan kedua, untuk pertemuan kita berikutnya. Ini yang saya jelaskan tadi, kita ada di semester 3, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Manajemen. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, kalian bisa cari buku-buku ini di perpustakaan STIE NU Trati Gresik ya. Beberapa buku dan ada beberapa penelitian untuk di materi-materi tertentu. Nah, jadi, mata kuliah akuntansi manajemen ini, sebelum kita membahas tentang akuntansi manajemen, ini kita mengulas sedikit tentang, karena ini adalah mata kuliah wajib yang dasar utamanya sebelum menempuh mata kuliah akuntansi manajemen ini, kalian harus menempuh pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan pengantar bisnis, dan juga pengantar manajemen. Jadi sebelum kita membahas tentang apa itu akuntansi manajemen, kita mengulas sedikit tentang apa itu perusahaan. Nah, kira-kira nih dari mata kuliah terdahulu, karena ada mata kuliah pengantar akuntansi, pengantar bisnis, dan pengantar manajemen itu membahas tentang perusahaan. Menurut kalian nih, kira-kira perusahaan itu apa? Ada yang bisa jawab? Iya, Mbak. Atas namanya siapa? Saya Fatihatus Solihat, NIM 101230850. Boleh. Jadi perusahaan itu adalah sebuah badan usaha yang memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Iya. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Fatihatus Solihat atau panggilannya Ica ya? Iya. Mbak Ica tadi itu sudah benar. Jadi perusahaan itu adalah sebuah badan usaha yang pengelolaannya itu diperuntukkan untuk salah satunya adalah pengambilan keuntungan. Nah, pengambilan keuntungannya itu diperoleh dari penjualan produk, barang, atau jasa, atau pengelolaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada berapa jenis-jenis perusahaan? Ada yang bisa jawab? Nah, boleh Mas Rozikin ya? Ya. Ya. Jadi jenis-jenis perusahaan itu ada 3. Yang pertama perusahaan dagang, yang kedua perusahaan jasa, yang ketiga perusahaan manufaktur. Iya. Benar, ada 3 jenis perusahaan. Jadi ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufaktur. Nah, di perusahaan tadi kan ada 3. Kira-kira nih, untuk perusahaan jasa, ada yang bisa menjelaskan apa itu perusahaan jasa dan berikan contoh perusahaan jasa? Saya, Bu. Iya. Namanya? Nama saya Nadia Lisia, NIM-nya 101230852. Untuk perusahaan jasa itu seperti perusahaan yang menawarkan layanan. Contohnya itu seperti perusahaan Gojek. Oh iya, layanannya Gojek berarti apa? Memberikan pelayanan dalam mengantarkan pengguna ke tempat tujuan. Iya, mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan gitu ya. Jadi perusahaan jasa itu adalah memberikan layanan kepada penggunanya. Jadi penggunanya itu kayak contoh yang dicontohkan Mbak Nadia tadi kan Gojek. Nah, Gojek itu memberikan layanan jasa. Layanan jasa apa? Jasa mengantarkan. Kayak kita pengen dianterin kemana, atau mengantarkan makanan, atau mengantarkan barang kiriman. Nah, itu pelayanan yang diberikan oleh Gojek. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan dagang. Kira-kira apa itu perusahaan dagang? Ada yang bisa menjawab kira-kira apa itu perusahaan dagang? Saya, Bu. Iya, boleh. Masnya? Namanya? Nevi Farikli. Untuk perusahaan dagang sendiri ialah
Perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual. Jadi perusahaannya itu membeli dari suatu produsen dan dijual kembali tanpa mengubah struktur dari benda tersebut. Nah, betul. Contohnya, contoh perusahaannya? Contohnya kayak Indomaret dan Alfamart itu, Bu. Ya, Indomaret dan Alfamart itu adalah contoh sempurna dari perusahaan dagang. Karena mereka membeli sesuatu dari, sekarang ada UMKM yang dibeli produknya oleh Indomaret dan Alfamart dan dijual kembali dengan pengambilan keuntungannya dari gap pembelian barang terus dijual kembali itu, gitu ya. Oke, yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa jawab apa itu perusahaan manufaktur dan kasih contohnya? Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, boleh Mbak, atas nama? Perkenalkan, nama saya Anzili Rahmatinayu. Perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang memproduksi barang. Iya, memproduksi barang. Bisa dicontohkan? Contohnya Toyota. Toyota perusahaan yang memproduksi mobil. Oh iya. Iya, jadi ini adalah Toyota itu memproduksi mesin-mesin akhirnya dijadikan mobil, mobilnya dijual oleh Toyota. Nah, itu adalah perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu mengubah barang dari bahan baku menjadi barang jadi yang bisa langsung dijual. Gitu ya. Tapi ada juga ada perusahaan manufaktur yang perusahaannya itu untuk dijual lagi sebagai barang setengah jadi. Jadi contoh misalkan jadi tepung gitu ya. Tepung bisa diolah lagi jadi kue, jadi apa gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Anzili, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke di perusahaan itu ada yang namanya manajemen perusahaan. Jadi manajemen perusahaan itu yang mengelola perusahaan agar perusahaan itu pengelolaannya bisa baik. Nah, ini adalah contoh dari manajemen perusahaan. Jadi di manajemen perusahaan itu ada komisaris, ada direksi, ada manajerial, dan juga ada staf. Dan ini itu berurutan ya. Untuk jenjang karirnya itu kalian nanti bisa dari staf bisa jadi direksi ataupun komisaris. Nah, selanjutnya di perusahaan itu ada banyak manajer. Jadi ketika kalian nanti kerja ada banyak bidang di dalam perusahaan itu. Ini saya contohkan sedikit. Ada manajer keuangan, ada manajer HRD, Human Resource Development. Jadi kalian kalau pengelolaan manusia itu ada di HRD. Ada manajer pemasaran. Jadi untuk memasarkan produk-produk atau barang atau jasa yang ada di perusahaan, dan ada manajer produksi. Manajer produksi ini biasanya seringnya ada di perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur itu memproduksi atau mengelola barang dari bahan baku menjadi barang jadi, gitu ya. Sampai sini paham? Apa itu akuntansi manajemen? Jadi akuntansi manajemen itu kalau kalian lihat dari namanya aja itu ada akuntansi, ada manajemen. Jadi akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen internal perusahaan untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja operasional. Jadi di perusahaan itu tentu tiap tahun kita merencanakan apa yang ingin kita buat, apa yang terjadi di tahun kemarin, itu kita rencanakan dulu. Apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, kita rencanakan. Lalu nanti di pengendalian. Setelah pengendalian, kita sebagai tim manajerial itu melakukan pengambilan keputusan, dan nanti di akhir tahun kita melakukan evaluasi kinerja operasional. Apa yang perlu diperbaiki dan apa yang harus ditambah atau dikurangi, gitu ya. Sampai sini paham?
Oke. Selanjutnya, tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen itu untuk membantu manajer atau pimpinan perusahaan dalam menyusun anggaran. Jadi dalam proses perencanaan itu ada proses anggaran. Jadi merencanakan itu nggak cuma merencanakan kegiatan, tapi merencanakan berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Nah, itu adalah anggaran. Ya, jadi dalam proses membantu manajer dalam menyusun anggaran, menentukan harga pokok produk atau jasa. Jadi di satu perusahaan, kalau kita contohkan di perusahaan manufaktur, misalkan Toyota tadi. Nah, Toyota itu kira-kira harga barangnya itu dalam proses produksi itu menghabiskan berapa biayanya. Nah, nanti untuk harga pokok ini, itu kita bisa menentukan berapa harga jual yang kita pengen dari satu produk mobil ini tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi efisiensi operasional, ada selanjutnya membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis. Yang terakhir menilai dan meningkatkan kinerja manajerial. Jadi karena kita misalkan di tahun ini kita produksi mobil Toyota itu misalnya Toyota Innova. Nah ternyata Toyota Innova ini ada yang perlu diperbaiki misalkan gitu ya. Dalam proses produksinya ada yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa saving, bisa menyimpan anggaran. Jadi keuntungan kita bisa lebih banyak kalau misalkan dalam proses mengecat, misalnya mengecat mobil kita pakai cat yang merek A gitu misalnya, itu akan lebih murah dan lebih awet dibanding kita merek B karena merek B lebih mahal. Nah itu salah satu dari evaluasi kinerja di manajerial, termasuk di dalamnya kinerja sumber daya manusia, gitu ya. Sampai sini paham? Oke, nah ini dia perkembangan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen sekarang itu sudah lebih lebih banyak menggunakan teknologi karena kita udah bergerak di teknologi kan. Jadi banyak teknologi yang dulu itu kita pakai tradisional atau ngitung sendirilah pakai Excel gitu misalnya. Sekarang sudah banyak platform, sudah ada AI yang bisa membantu untuk mengerjakan akuntansi manajemen ini sendiri. Salah satunya itu ada ERP, ada Big Data, dan ada Artificial Intelligence khusus yang digunakan untuk akuntansi manajemen. Sehingga informasi yang disediakan itu lebih real time dan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja. Selain itu, akuntansi manajemen saat ini itu juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Jadi, aspek lingkungan dan sosial itu sangat dipertimbangkan di akuntansi manajemen saat ini. Karena kita saat ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lingkungan yang biasa disebut CSR. Apa CSR? Corporate Social Responsibility. Nah, itu masuk di dalam bagian perkembangan akuntansi manajemen saat ini. Selanjutnya, ada sistem akuntansi manajemen. Jadi sistem akuntansi manajemen ini adalah struktur yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen perusahaan dalam rangka perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Jadi kuncinya di akuntansi manajemen ini ada di perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Jadi apa yang akan dilakukan ke depan, itu ada di dalam akuntansi manajemen. Kita lanjut ke perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi ada dua yang akan kalian pelajari, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Bedanya apa? Ini dia bedanya.
Jadi akuntansi manajemen itu fokusnya pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk manajemen internal perusahaan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian operasional. Nah, sedangkan akuntansi keuangan itu ditujukan untuk pengguna eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator dengan laporan yang sifatnya historis. Laporan sifatnya historis itu apa? Laporan keuangan. Nah, selama ini kan di pengantar akuntansi kalian belajar tentang laporan keuangan kan? Nah, laporan keuangan itulah yang hasil dari akuntansi keuangan itu. Kira-kira sampai sini, apa ada pertanyaan? Ya, boleh Mbak. Namanya? Izin bertanya pun, nama saya Nur Sylvia, 101230862. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan, apa fungsi manajemen akuntansi dalam organisasi? Fungsi akuntansi manajemen dalam organisasi sesuai dengan tujuannya. Fungsi akuntansi manajemen ini itu untuk membantu merencanakan, terutama tadi kuncinya adalah di merencanakan, mengendalikan, dan pengambilan keputusan. Jadi nanti kita akan belajar terutama kaitannya dengan budgeting atau pembiayaan. Nah, pembiayaan ini digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan. Selanjutnya, setelah kita mengendalikan, ada proses evaluasi internal. Nah, proses itulah yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Jadi, apa yang akan dilakukan perusahaan itu di 1 tahun yang akan datang, itu hasil dari evaluasi strategis dari akuntansi manajemen. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Kira-kira ada yang bisa nih ngasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Ya, boleh Mas, yang di belakang. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syarul Halis Putra Bahari, biasa dipanggil Syarul. Saya ingin memberikan kesimpulan ya dari pemahaman saya. Jadi sebelum kita belajar akuntansi manajemen, kita harus mengetahui apa saja jenis perusahaan. Akuntansi manajemen bisa dilihat dari namanya, yaitu ada akuntansi dan manajemen, yang dimana berarti manajemen akuntansi atau keuangan. Akan tetapi di situ ada perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaannya cukup sedikit, akan tetapi sangat signifikan. Ya. Karena yang akuntansi manajemen itu untuk internal perusahaan, yang akuntansi keuangan untuk eksternal perusahaan. Nah, jadi kemudian tujuan dari akuntansi manajemen yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kayak merencanakan anggaran, kemudian mengevaluasi kinerja dari tahun sebelumnya dan pengambilan keputusan. Karena dari akuntansi manajemen itulah kita bisa mengambil keputusan dengan tepat untuk perusahaan. Itu. Terima kasih Mas Syahrul. Nah, itu tadi kesimpulan untuk mata kuliah kita hari ini. Jadi akuntansi manajemen itu pengelolaannya itu memang hasilnya untuk internal perusahaan, karena berkaitan dengan keputusan-keputusan strategis yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi itu untuk hari ini. Untuk minggu depan kita mulai membagi kelompok, karena kita akan mulai diskusi kelompok tentang biaya, laba, dan volume. Jadi kita mulai belajar untuk penganggaran, budgeting, dan activity based costing. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.